Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Cindy Novayanti Rismauli dengan program studi akuntansi NPM 2019103150058 kelas 2A1 tugas manajemen keuangan. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Yang pertama, ada definisinya. Definisi dari modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal kerja juga merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen modal kerja. Tujuannya adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari yang pertama, hasil operasi perusahaan, yang kedua, keuntungan pendek, yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar, dan yang terakhir, penjualan saham atau obligasi. Selanjutnya ada pembagian modal kerja. Modal kerja dapat dibagi menurut konsep, yaitu ada 3. Yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua, konsep kualitatif, dan yang ketiga, konsep fungsional. Saya akan menjelaskan ketiga konsep ini, dimulai dari konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif merupakan gambaran keseluruhan dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu yang pendek. Konsep ini juga sering disebut dengan modal kerja bruto atau gross working capital. Dan yang kedua ada konsep kualitatif, merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Konsep ini juga sering disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menitikberatkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan. Penghasilan pendapatan ini berlaku pada periode akuntansi dan juga periode masa depan. Selanjutnya, yang termasuk dalam aktiva lancar yaitu kas, surat-surat berharga, piutang, dan juga inventory. Dan yang termasuk dalam hutang lancar yaitu hutang jangka pendek yang terbagi menjadi 3, yaitu hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang pada bank lain yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang implikasi. Yang pertama, perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Yang kedua, penggunaan modal kerja. Semakin besar current asset dapat menutupi current liability, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya atau semakin liquid. Dan yang ketiga, pada kenyataan, putaran kas masuk atau cash inflows dan putaran kas keluar atau cash outflows tidak selalu sinkron. Tetapi, perusahaan harus tetap mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan dari modal kerja. Yang pertama, kelebihan dari modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Dan yang ketiga, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Berikutnya, saya akan menjelaskan kebaikan dari modal kerja. Yang pertama itu, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Yang keempat, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Yang kelima, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Dan yang terakhir, memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Selanjutnya, terdapat tipe-tipe dari modal kerja.
Yang pertama ada modal kerja permanen, yang kedua ada modal kerja primer, yang ketiga ada modal kerja normal, yang keempat ada modal kerja variabel, yang kelima ada modal kerja musiman, yang keenam ada modal kerja siklis, dan yang ketujuh ada modal kerja darurat. Modal kerja dapat dibiayai oleh 1. Modal sendiri, 2. Hutang jangka pendek, 3. Hutang jangka panjang. Dan dalam pemilihan sistem pembelanjaan didasarkan pada pertimbangan laba dan resiko. Di sini ada prinsip pembelanjaan, yaitu modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja, sedangkan modal yang diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Laba perusahaan juga dapat meningkat dengan dua cara, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan dari penjualan, dan yang kedua menurunkan biaya-biaya. Jadi, resiko dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current ratio. Semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil tingkat resiko. Kemudian ada profitabilitas dan resiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurang biaya. Resiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang atau technically insolvent. Kemudian ada kemampuan aset menghasilkan laba. Yang pertama, jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat resiko akan naik. Yang kedua, jika ingin menurunkan tingkat resiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan profitabilitas, yaitu dengan memanipulasi modal kerja. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.